Selamat datang di YouTube channel PT Raja Berindo Aditama. Custom made bearing dan bushing spesialis. Baik teman-teman, pada kesempatan pagi kali ini saya ditemani oleh Bapak Arianto Masri selaku Direktur Utama di PT Raja Berindo Aditama. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan sedikit berdiskusi, berbincang-bincang santai mengenai mengapa bearing harus di custom, mengapa bearing perlu di custom. Nah teman-teman, perlu teman-teman ketahui, bearing adalah suatu komponen yang sangat penting dalam suatu kerja mesin. Memilih bearing yang tepat itu sangat penting dalam suatu kerja mesin agar mesin tersebut tetap prima dan efisiensi dalam pengerjaannya. Langsung saja kita sama-sama simak dari penjelasan Bapak Arianto Masli. Baik Pak, ada beberapa pertanyaan ya Pak yang akan saya tanyakan kepada Bapak. Yang pertama yaitu mengapa pentingnya untuk mengcustom bearing pada aplikasi tertentu Pak? Oke, sebetulnya custom bearing itu memang sangat penting untuk beberapa aplikasi mesin. Jadi tidak semua bearing itu harus di custom, tetapi untuk beberapa aplikasi itu memang penting untuk di custom karena memang kondisi dari pemakaian mesin, kemudian dari aplikasi di lapangannya itu tidak memungkinkan bearing standar itu untuk survive lebih lama gitu. Jadi kenapa kita ada custom bearing itu karena atau bearing itu harus di custom itu salah satunya karena kita lihat untuk meningkatkan performa dari mesin itu sebetulnya. Oke, baik Pak. Nah Pak, tadi kan berbicara tentang mengcustom bearing ya Pak. Nah, saya ingin menanyakan hal selanjutnya nih Pak. Apa keunggulan dari mengcustom bearing tersebut Pak? Oke, keunggulan dari bearing yang di custom itu sebetulnya ada beberapa. Yang pertama itu fleksibilitas. Jadi kita tuh bisa memilih lebih dari 30 macam material yang ada. Jadi kalau misalnya barang standar atau bearing standar itu kan hanya terdapat satu atau dua material. Kalau di custom itu bisa kita punya lebih diverse materialnya lebih banyak. Kemudian kita bisa juga custom desainnya. Dan juga dari sisi efisiensi itu bisa ditingkatkan. Misalnya dari bearing yang standar itu memerlukan pelumasan atau grease, itu bisa kita custom masih menggunakan grease tapi yang lebih irit grease atau menjadi yang sifatnya semi maintenance free atau bahkan full maintenance free. Jadi itu keunggulan salah satu keunggulan dari dari bearing yang di custom. Kemudian yang kedua itu bisa meningkatkan lifetime dari bearing itu. Misalnya dari bearing standar itu lifetime-nya kita let's say misalnya hanya 3.000 jam gitu. Nah, kita ingin improve menjadi misalnya 6.000 atau 9.000 jam dari custom bearing itu. Nah, itu contoh-contoh keunggulan dari custom bearing itu gitu. Baik Pak, berarti untuk suatu kerja mesin itu dapat sangat mempengaruhi ya Pak ya? Dari yang standar, antara standar dengan yang custom gitu. Betul, karena memang terkadang dari mesin maker itu mereka membuat mesin itu sudah ada spesifikasi tertentu. Nah, tapi pada saat di lapangan penggunaannya itu kadang banyak faktor yang mempengaruhi, misalnya suhu yang harusnya misalnya maksimum itu 100 tetapi penggunaannya misalnya 120 atau bahkan lebih gitu ya. Nah, itu yang akan mempengaruhi kinerja si bearing itu gitu. Nah, tadi kan udah Bapak menjelaskan keunggulan-keunggulan dari mengcustom bearing nih Pak ya. Lanjut saya akan menanyakan apa saja nih Pak mungkin yang perlu dipertimbangkan dalam mengcustom bearing tersebut Pak. Oke, jadi memang ada beberapa pertimbangan yang perlu kita perhatikan sebelum kita memutuskan untuk mau mengcustom bearing gitu ya. Yang pertama itu adalah sebetulnya bearing yang digunakan existing itu tuh sudah awet atau belum sih? Ada kendala atau tidak sih? Sebetulnya kalau memang sudah awet dan tidak ada kendala itu tidak perlu di custom juga gitu. Kemudian yang kedua adalah space-nya cukup nggak sih untuk mengcustom itu? Karena untuk beberapa tipe itu memang ada space atau ruang khusus, shaft atau housingnya itu harus bisa
match gitu ya. Kalau tidak match itu ya tidak bisa di custom. Kemudian dari sisi biaya dan waktu, karena kalau untuk custom itu kadang perlu mungkin di awal itu perlu investasi yang lebih besar dibandingkan dengan bearing yang standar. Tapi dalam sisi kita hitung secara keseluruhan seperti pengiritan waktu, biaya, kemudian tidak lagi menggunakan grease, itu bisa mengirit mengirit biaya. Nah, itu sih yang perlu dipertimbangkan. Baik Pak, tadi kan Bapak sudah menjelaskan apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam mengcustom bearing ya Pak. Nah, ada beberapa hal nih Pak. Pertanyaan saya itu, bisakah bearing dirancang untuk kondisi yang lebih ekstrim gitu Pak? Bisa banget. Ya, jadi kondisi ekstrim itu kan kadang kita berpikir ekstrim itu apa sih gitu kan. Ekstrim itu bisa temperatur tinggi, misalnya contohnya untuk industri besi baja, kemudian industri makanan minuman yang berhubungan dengan panas oven misalnya, kemudian juga yang industri marin yang berhubungan dengan panas matahari, itu masuk dalam kriteria ekstrim, atau bahkan peleburan, ya kan. Nah, itu juga masuk ke dalam ekstrim. Kemudian kedua, yang ekstrim juga itu untuk misalnya di marine dan offshore yang terkena air laut yang bersifat korosif gitu ya, itu ekstrim juga. Atau load tinggi itu bisa disebut sebagai ekstrim. Jadi semua itu untuk kondisi lingkungan ekstrim, kita memang ada solusi-solusi bearing atau bushing yang memang untuk spesifik aplikasi itu. Jadi nanti kita akan bisa merekomendasikan dari sisi material, dari sisi load limitnya, kemudian dari sisi desain, itu kita bisa merekomendasikan ini loh perkiraan estimasinya kalau dibandingkan dengan yang material dari atau desain dari yang existing, seperti itu sih. Baik Pak, tadi saya sempat mendengar permasalahan desain custom nih Pak. Nah, saya sedikit ingin bertanyakan untuk desain custom bearing ini apakah ada batasannya Pak? Batasan ya. Batasan itu ada ya. Pertama dari kan kalau kita ngomongin custom itu, bearing itu tidak semerta-merta hanya bearingnya saja, tetapi kita harus mempertimbangkan seperti dua komponen utama lainnya, itu adalah pin dan housing. Jadi terkadang di lapangan itu pin dan housing itu tidak memungkinkan si bearing itu untuk di custom. Jadi artinya kita harus memodifikasi dari si pin dan si housingnya itu. Nah, itu yang menjadi salah satu batasannya. Kemudian kedua itu adalah dari sisi waktu, karena kalau untuk apalagi kalau baru awal custom ya, itu memerlukan waktu develop yang sedikit lebih lama dibandingkan dengan yang standar. Tapi tergantung dari tipe bearingnya ya, ada yang butuh waktu lebih lama, seperti itu sih. Kalau ditanya apakah semua aplikasi membutuhkan custom bearing, tidak juga. Ya kan, karena kembali lagi kepada si lifetime si bearingnya, ya kan, lifetime bearingnya. Kalau menggunakan existing itu lifetime-nya itu berapa lama sih, gitu kan. Lalu apakah customer itu puas dengan lifetime itu? Sebetulnya itu yang menjadi awal dari perlu atau tidaknya suatu aplikasi itu di custom gitu. Kalau misalnya satu bearing itu let's say satu bearing itu sudah tahan Pak selama 1 tahun, 2 tahun, bahkan ada yang 20 tahun nggak ganti gitu ya. Ada juga bearing yang seperti itu. Nah, itu tidak perlu sampai di custom seperti itu. Yang perlu di custom adalah misalnya bearing ini lifetime-nya kok cepat banget. Ya, lifetime cepat atau lifetime lambat itu kan sebetulnya relatif. Tetapi banyak customer dari pengalaman kita, misalnya satu bearing itu hanya mampu bertahan, ada yang ekstrim sekali 1 hari 2 hari harus ganti. Untuk kondisi yang lingkungannya misalnya panas seperti itu. Nah, itu worth it sekali untuk di custom, karena kalau tujuan di custom itu adalah untuk improve lifetime-nya. Jadi kalau lifetime-nya itu meningkat, otomatis dari sisi waktu mereka untuk mengganti itu akan lebih berkurang. Ya, ujung-ujungnya akan biaya mereka bisa saving dan produktivitasnya akan naik. Itu sebetulnya yang jadi concern kita. Kenapa sih bearing itu harus di custom? Jadi kembali ke pertanyaan tadi, apakah semua aplikasi itu harus di custom? Harus di custom itu tidak. Jadi tergantung dari ada problem atau tidak sih atas bearing yang standar gitu. Seperti itu. Oke Pak, berbicara tentang bearing custom ya Pak, saya ada pertanyaan juga nih Pak mengenai biaya.
biaya cost antara bearing yang di custom dengan bearing yang standar. Oke. Kira-kira lebih mahal yang mana gitu? Nah, itu menarik pertanyaannya karena banyak customer juga, wah custom nih mahal gitu ya. Jadi sebetulnya kita ingin merubah paradigma custom tuh mahal. Karena banyak memang yang berpikir, oh custom, wah kalau custom mahal gitu ya. Tapi sebetulnya kalau di kita di RBA itu kita jabarin sebetulnya. Tidak semua custom itu mahal karena memang kalau dilihat dari satu oh ini misalnya barang standar sekian, barang custom kok bisa misalnya 50% atau 2 kali. Tetapi kita jabarkan itu kalau di custom itu pertama mereka bisa mengirit. Misalnya ada bearing yang tadinya perlu grease, yang grease-nya itu mungkin 1 kaleng itu bisa puluhan juta. Nah, kita mengganti yang misalnya menjadi free maintenance. Mereka bisa irit. Tadinya harus membeli grease itu menjadi tidak harus beli. Jadi itu yang jadi di setiap custom itu ada kamu membayar lebih mahal dari dari yang standar, tetapi kamu iritnya jauh lebih tinggi daripada kamu membeli barang yang standar. Misalnya tadi irit di grease, kemudian irit lagi di biaya untuk maintenance. Jadi harus setiap kali bongkar mesin, apalagi kalau bongkar mesinnya tuh cukup makan waktu lama, yang harus ada biaya manpower untuk mengganti itu. Kemudian juga downtime mesinnya, jadi mesin itu harus stop karena harus untuk mengganti si bearing. Ya, itu biaya-biaya yang bisa di-saving dari meng-custom bearing. Jadi kalau ditanya apakah custom bearing itu lebih mahal? Well, it depends. Ya, depends pada bagaimana kamu menghitungnya. Kalau hanya menghitung dari bearing A, saya punya bearing B, ini yang standar itu lebih murah ya kan. Tapi lebih murah itu akan ada implikasi lain seperti yang tadi itu, produktivitasnya akan terganggu, kemudian harus mahal ongkos grease, ongkos manpower. Nah, itu yang menjadi paradigma yang penting untuk dipertimbangkan untuk setiap user sih. Karena banyak hidden cost yang harus dibayar kalau kita tidak memperhitungkan itu. Oke Pak, ya, mungkin ini pertanyaan terakhir nih Pak dari diskusi pada pagi kali ini. Ini lumayan agak penting nih Pak buat teman-teman semuanya. Mungkin apa saja nih Pak yang dapat di custom dari sebuah bearing itu Pak? Oke, yang dapat di custom itu ada beberapa. Yang pertama desain. Desain itu bisa kita custom. Customnya sampai sejauh mana sih Pak? Customnya kita bisa meng-custom bearingnya sendiri. Kemudian juga kita merekomendasikan pin sama housingnya, desain. Jadi desain tuh ya secara bentuk, ukuran, kemudian desain engineeringnya untuk bearing, bushingnya itu. Kemudian kedua itu adalah material. Jadi material itu kita ada lebih dari mungkin bisa dibilang let's say 1.000 campuran material untuk saat ini portofolio kita ya. Jadi itu bisa kita bisa kita gunakan untuk aplikasi-aplikasi yang spesifik. Misalnya, untuk aplikasi beban sekian, temperatur sekian, itu menggunakan campuran material stainless steel yang ini, campuran bronze yang ini, campuran plastik composite yang ini. Nah, itu jadi yang kedua tuh tadi material. Oke, yang ketiga itu adalah desain ukuran. Jadi ukuran itu bisa kita custom ya. Dari ukuran diameter 0,3 mili sampai diameter 3.000 mm atau 3 meter. Jadi itu 3 tadi. Yang pertama adalah custom dari sisi desain. Kita bisa mendesainkan dari bentuk plat, dari bentuk cylindrical, dari bentuk flank, dari bentuk yang blok seperti ini, kemudian ball bearing, roller bearing, kita bisa custom dari bentuk desain. Kemudian dari bentuk material, ada material metalik, ada non-metalik. Metalik masuknya misalnya stainless steel, duplex, super duplex, bronze alloy, copper alloy. Kemudian dari sisi plastics engineering kita ada fiber composite, kemudian ada impregnated plastics engineering. Jadi banyak sekali. Jadi perkembangan material tuh cukup banyak dan kita terus mengupdate dari sisi material
portofolio kita. Kemudian yang ketiga itu dari sisi ukuran. Tadi dari ukuran yang super kecil, miniatur, kita bilangnya, sampai ukuran yang oversize atau ukuran 3000, misalnya 3000 mm lebih besar Pak dari 3000 bisa. Biasanya nanti kita akan rancang desain tertentu. Kira-kira seperti itu sih bentuknya. Baik, Pak Ari, terima kasih atas penjelasan singkatnya. Baik teman-teman, mungkin kita sudahi sampai di sini. Nah teman-teman, secara keseluruhan, custom bearing ini dapat meningkatkan lifetime bearing dan juga produktivitas pada mesin teman-teman. Nah, apabila teman-teman ingin mengcustom bearing dan juga bushing, langsung saja hubungi nomor yang di bawah ini. Kami dapat memberikan solusi atas permasalahan bearing dan bushing kalian. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, and subscribe, and see you in the next video.